Ya, Partai Demokrat akhirnya melabuhkan kapalnya bersama Koalisi Indonesia Maju dan secara resmi mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Dampaknya, koalisi ini semakin gemuk dibanding koalisi pesaingnya. Meski begitu, jaminan kemenangan ini juga masih dipertanyakan, termasuk alotnya penentuan bacawa pres dalam koalisi ini pasca masuknya Demokrat. Dan apa kemudian catatan editorial terhadap peristiwa politik ini kita bahas lebih lanjut bersama redaktur pelaksana CNN Indonesia, Suryanto. Selamat malam Mas Surya, apa kabar Mas? Selamat malam Ferdi, kabar baik Ferdi. Ya, terima kasih Mas Surya sudah bergabung malam ini. Gini Mas, ada kemudian narasi yang mengatakan gemuk atau tidak gemuknya sebuah koalisi ini tidak akan juga menjamin sebuah kemenangan dalam sebuah kontestasi pilpres begitu. Anda melihat ini bagaimana? Ya, betul sekali Ferdi, karena Prabowo ini kan sudah ikut pilpres kalau untuk menjadi capres kan sejak di 2014 lalu Ya, 2019 di dua gelaran itu kan kalah kan. ya, Di 2014 itu kalau kita sama-sama mengingat itu Prabowo juga kan didukung oleh koalisi besar saat itu. Prabowo didukung oleh diusung oleh 6 parpol, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, ya, P3 dan PBB plus satu Demokrat yang saat itu ikut mengusung Prabowo yang saat Prabowo itu ya. Mm-mm. berpasangan dengan Hatta Rajasa. Tapi saat itu kan terbukti bahwa koalisi gemuk itu kan tidak bisa Menang. bisa menghasilkan, iya tidak Mm-mm. bisa mendulang Menjamin suara kemenangan yang begitu. signifikan. Saat itu Jokowi yang justru hanya didukung oleh partai yang tidak sebanyak Prabowo malah bisa menang. Saat itu Prabowo hanya bisa mendapat 46,85%, sementara Jokowi dapat 53,15%. Di 2019 begitu juga Ferdi. Ya. Kebalikannya saat itu Prabowo koalisinya juga nggak kalah gemuk dengan Jokowi. Saat itu Prabowo hanya didukung oleh PAN, PKS, Demokrat PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra sendiri. Tapi saat Mm-mm. itu ya kalah lagi gitu. Tapi Ya. walaupun memang perolehan suaranya itu tidak semerosot koalisi gemuknya. Walaupun hanya didukung 4 partai, saat itu Prabowo bisa dapat 44,68 suara. Tapi yang patut diingat di 2019 itu, walaupun Prabowo didukung oleh empat partai, tapi saat itu suaranya bisa dapat cukup besar 44,68. Tapi saat itu yang dilawan adalah seorang incumbent gitu, si Jokowi, yang saat itu didukung juga oleh banyak parpol yang sudah menjadi koalisinya. Jadi ya besar kecilnya koalisi, jumlah partai di koalisi itu bukan jaminan, tapi minimal itu bisa menjadi sebuah modal modal awal yang bagus bagaimana koalisi besar ini bisa efektif bekerja, mesin politik bisa bekerja secara masif di lapangan untuk bisa menjadikan elektabilitas parpol ini menjadi elektabilitas sosok capres, ya ini Prabowo gitu. Kurang lebih seperti itu, Ferdi. Ya, oke. Gini, Mas Suri, kalau kita lihat kan memang basis suara ini kan akan menjadi salah satu penentu terhadap dukungan begitu ya, sebuah koalisi partai. Apakah kemudian dengan masuknya Demokrat yang kita tahu basis Demokrat ini kan nasionalis ya, ini kan cukup beririsan dengan Golkar dan Gerindra. Ini bagaimana? Apakah kemudian bisa menggantikan basis suara yang lain begitu pasca PKB juga angkat kaki dari koalisi ini? Eh, Menarik menurut saya ketika Demokrat menyatakan resmi bergabung dengan koalisi Prabowo, karena lawan yang akan mereka hadapi yaitu Ganjar Pranowo itu diusung oleh partai pemenang PDIP, Hmm. yang mereka juga adalah partai nasionalis. Maka ketika ada gerbong nasionalis lagi yang bergabung di koalisinya Prabowo, menurut saya ini menjadi sebuah modal bagus bagi Prabowo untuk melawan partai nasionalis yang lain di Pilpres nanti, yaitu PDIP. Hmm. Memang ada irisan massa, tapi memang masing-masing parpol ini kan punya punya pemilih sendiri, punya konstituen sendiri. Jadi menurut saya sangat sangat positif bagi Prabowo ketika ketika Demokrat ikut bergabung, karena lawannya kan nggak main-main juga. Dari berbagai survei elektabilitas juga masih saling salib kan antara Prabowo dengan Ganjar, walaupun memang dalam beberapa
survei lembaga yang digelar dalam beberapa waktu terakhir memang Prabowo cenderung lebih positif hasilnya gitu Hmm. dibandingkan Ganjar Pranowo. Bukan hal yang buruk, bukan hal yang negatif atau bukan hal yang buruk sebenarnya ketika banyak partai nasionalis di gerbongnya Prabowo ini, Ferdi. Menurut saya sangat positif Mhm. karena bisa menambah potensi elektabilitas yang bisa didapat oleh Prabowo. Apalagi kalau kita dengar dari video yang tadi diputar bahwa sosok AHY dan Demokrat yang selama ini bisa merebranding parpolnya menjadi semacam parpol anak muda, itu sangat positif bagi Prabowo. Apalagi kan kita tahu bahwa jumlah pemilih muda di pemilu 2024 nanti jumlahnya sangat signifikan. Ini cukup cukup apa? Cukup positif bagi Prabowo untuk bisa menjaga kansnya bisa bisa menang di pemilu nanti, Ferdi. Oke, Mas Suri gini, sebelumnya kan PKB bergabung dengan koalisi ini, tapi kemudian eee eee, pindah haluan begitu ya. Sementara ceruk suara dari basis Nahdien ini kan juga terbilang cukup besar menentukan sebuah apa ya, kontestasi ataupun kemenangan begitu. Apakah kemudian kekosongan ini juga akan bisa apa ya, bisa menggantikan basis suara Nahdien yang sudah tidak ada lagi di partai koalisi ini? Terkait ini saya menggarisbawahi dua isu besar, Ferdi. Pekan lalu salah satu isu yang sangat hangat di pemberitaan kami, Hmm. salah satu yang pertama yaitu ketika ada rencana koalisi Prabowo menggandeng Gubernur Jatim Khoifah Indar Parawansa menjadi ketua tim ses. Ini menurut kami sebuah isu besar. Hmm. Kenapa? Karena yang pertama, eh, Kofifah saat ini adalah Gubernur Jatim. Ya. Suara Jatim adalah salah satu lumbung suara, plus lumbung suara NU juga karena banyak banyak Nahdien di Jawa Timur. Yang kedua, eh, Kofifah juga salah satu ketua di PBNU. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah isu besar. Jadi memang ini kehilangan PKB direspon cepat oleh kubu Prabowo. Tinggal bagaimana nanti apakah bisa jadi si Ibu Khofifah Indar Parawansa ini mau menjadi ketua tim ses dari Prabowo ini nantinya. Itu yang pertama. Mhm. Yang kedua, Ferdi, kita tidak bisa lupa bahwa Prabowo itu sangat populer di kalangan ormas Islam. Hmm. Kita tahu bahwa di dua gelaran pemilu terakhir banyak pengamat bilang bahwa kelompok kanan itu lebih cenderung memilih Prabowo. Artinya Prabowo di kalangan kelompok ormas Islam itu sangat populer. Nah, tinggal bagaimana nanti Prabowo mempertahankan dukungan yang selama ini sudah ia dapat di dua pilpres terakhir. Yang kedua, bagaimana dia bisa juga merubah popularitas dia yang sangat besar di kalangan ormas Islam itu berbuah menjadi elektabilitas begitu, Ferdi. Hmm. Kita tahu juga bahwa banyak pengamat bilang belum tentu pemilih konstituen parpol itu akan memilih capres yang dijagokan oleh parpol itu karena sosok capres itu biasanya menjadi sebuah daya tarik bagi pemilih dibandingkan parpolnya. Artinya ketika Prabowo ini memang sudah populer dari 2014, nyambung di 2019, apalagi dalam 4 tahun terakhir dia juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang ya, artinya dia selama ini memang bisa menjaga popularitas dia. Terus di kalangan kelompok Islam juga dia selama ini tidak ada isu yang relatif negatif sehingga Mhm. ini menjadi sebuah modal besar bagi Prabowo untuk mempertahankan suara elektabilitas dari kelompok-kelompok Islam. Betul, kehilangan PKB menjadi pengaruh tersendiri bagi Prabowo, tapi kita tidak bisa lupa bahwa di gerbongnya Prabowo itu ada Partai Amanat Nasional yang Ya. selama ini memang punya irisan pemilih dengan Muhammadiyah juga kan. Jadi bisa jadi banyak pemilih dari Muhammadiyah akan mempertimbangkan untuk memilih Prabowo Oke. di 2024 nanti. Baik, Mas Suri terakhir, yang juga cukup alot untuk kemudian menentukan siapakah yang akan menjadi bacawa pres dari koalisi ini pasca Demokrat juga menggaungkan dukungannya.
Eee, Demokrat yang kita tahu sepertinya sudah tidak ngotot lagi akan Ferdi ya, Hmm, berbeda ketika, Demokrat berkoalisi dengan, Koalisi perubahan ya? Nasdem dan PKS Hmm, beberapa waktu lalu, hmm, yang mereka terkesan dalam beberapa pemberitaan memang, ngotot menyodorkan SBY untuk menjadi, bakal cawapres. Kalau sekarang memang dalam, sejumlah wawancara kami dengan petinggi, Demokrat tidak ada, apa ya, semacam kengototan itu dan mereka sebenarnya seperti sudah, legowo untuk siapapun cawapresnya, siapapun bakal cawapresnya mereka akan tetap mendukung karena, mereka menyatakan sudah bergabung di koalisi ini. Jadi, bukan sebuah isu besar soal sosok AHY misalnya yang akan menjadi, bakal cawapres, Prabowo nantinya, hmm. tapi memang, pergulatan soal sosok siapa, cawapres yang akan mendampingi Prabowo ini menjadi menarik untuk dinanti juga, Ferdi. Tapi kalau kami sendiri melihat tentu ketika, pemilihan bakal cawapres ini latar belakang sosok ini kan jadi pertimbangan juga. Kita tahu bahwa AHY punya latar belakang, militer, lalu ini, Prabowo juga sama punya latar belakang militer. Tentu tentu ini menjadi, pertimbangan sendiri apakah, arif atau bijak dalam sisi dalam konteks elektabilitas ketika, menyandingkan 2 sosok yang punya latar belakang militer gitu loh. Kita juga tidak tahu, atau apa mungkin misalnya, nanti, Prabowo akan dipasangkan dengan, sosok yang, lebih dekat dengan, kelompok-kelompok Islam misalnya karena Ya. kan, seperti yang kita bahas tadi, kehilangan PKB menjadi, pengaruh tersendiri bagi Prabowo untuk mendapatkan suara dari kelompok-kelompok NU, kurang lebih seperti itu, Ferdi. Ya, baik, Mas Suri, semua masih ditakar kekuatan dan juga strategi. Kita tunggu apakah kemudian ini akan menjanjikan sebuah kemenangan atau justru rawan tumbang. Terima kasih, Redaktur Pelaksana CNN Indonesia.com Suryanto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News malam ini.